Ana, aku masih nggak paham esai itu apa. Gimana sih cara penerapannya? Apakah esai itu cuma penulisan saja? Iya Ana, jelasin dong. Jangan gaya dosen, pakai bahasamu aja. Oke, aku akan menjelaskan mengenai esai. Esai itu adalah tujuan yang berisi pendapat kita, tapi pendapatnya itu harus jelas, harus ada alasannya. Contohnya, struktur esai itu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu kita menjelasin apa sih masalahnya dari esai itu. Kalau isi itu berupa alasan, bukti, dan contoh. Kalau misalnya penutupan itu berupa kesimpulan atau saran kita. Tapi bagaimana cara kita menerapkan esai dalam kehidupan sehari-hari? Jadi gini, esai itu bukan cuma berupa tulisan, tetapi bagaimana cara kita berpikir. Kita memakai pola esai ini hampir setiap hari, tetapi tanpa kita sadari. Contoh dong Ana. Misalnya kamu mau mengajukan pendapat di kelas. Kalau kita memakai pola esai itu seperti pendahuluan. Kalau pendahuluan itu kita memakai pola menurut saya, masalahnya ada apa itu. Kalau misalnya isi kita memakai pola karena apa kita jelaskan alasannya, karena apa kita di dalam pembahasan itu. Kalau misalnya penutup itu kita memakai pola. Jadi solusinya adalah itu pola dalam esai, dalam penutupan esai. Wah, jadi selama ini kalau aku ngomong, menurutku gini. Soalnya itu sama seperti esai lisan ya. Betul banget. Kalau misalnya kita ngomong asal-asalan, itu bukan esai, tetapi itu omong kosong. Aku punya contoh yang nyata. Waktu aku rapat di kampus, aku usulkan untuk memperbaiki kantor sekretariat. Dan aku menjelaskan masalahnya apa, solusinya apa, dan usulan itu diterima. Nah, pakai pola esai aja biar lebih meyakinkan. Teman-teman, ayo kita belajar tentang mengenai esai supaya kita lebih paham. Temanya itu adalah mengapa mahasiswa penting belajar manajemen waktu. Manajemen waktu penting bagi mahasiswa agar tidak kewalahan dengan tugas dan aktivitas kampus. Jika waktu tidak dikelola mahasiswa, bisa stres, tugas menumpuk, dan banyak kegiatan yang bentrok. Dengan memanajemen waktu, semuanya bisa terarah. Itu, mahasiswa perlu membuat jadwal harian dan menetapkan prioritas agar hidup lebih seimbang. Jadi, kesimpulannya, menerapkan esai itu bukan hanya menulis, tetapi cara kita berpikir yang runtut dan logis, dan kita mempunyai alasan yang kuat. Sekarang aku udah paham apa itu esai, tentang cara kita berpikir dan berbicara agar lebih terarah. Dan itu digunakan dalam kehidupan kampus. Termasuk kalau minta makan ke teman. Berarti pendahuluan, lapar, isi, nggak punya duit, penutup, traktir aku ya. Oke, tugas esai kita sudah selesai, polanya jelas dan mudah diterapkan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih esai di kehidupan kampus yang sesuai dengan struktur esai yang bertema kehidupan mahasiswa dan tanggung jawab akademik. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini kita beri contoh sebagai mahasiswa kita tidak hanya datang ke kampus untuk duduk di kelas, tetapi kita juga belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Setiap tugas yang diberikan dosen itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sikap kita bagaimana pembentukan proses sebagai mahasiswa. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa yang merasa terbebani karena tugas menumpuk. Namun jika dipikirkan secara logika, masalahnya sering bukan pada jumlah tugas, melainkan cara kita mengatur waktu. Ketika tugas ditunda, tekanan justru semakin besar dan hasilnya pun kurang maksimal. Struktur yang kedua, isi. Dengan membagi waktu secara sederhana, seperti
kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita beristirahat, kapan waktu kita mengerjakan tugas. Pekerjaan kita pun semakin ringan dan lebih terarah. Dan hal ini juga membantu kita lebih fokus dan tidak mudah stres saat menghadapi deadline. Struktur yang ketiga, penutup. Kesimpulannya adalah tanggung jawab akademik perlu dijalani dengan kesadaran, bukan paksaan. Ketika kita mampu mengelola waktu dan mampu bertanggung jawab dengan baik, kehidupan perkuliahan akan terasa lebih terarah dan tujuan bisa tercapai.